Aku bukan orang yang paling pintar, bukan yang paling lucu, bukan yang paling menonjol di ruangan. Tapi kalau soal ada, aku selalu berusaha jadi yang pertama. Kalau ada yang butuh teman ngobrol jam 2 pagi, aku angkat telepon. Kalau ada yang butuh ditemenin ke tempat yang nggak penting-penting amat, aku datang. Kalau ada yang butuh didengarkan tanpa dihakimin, aku duduk dan diam. Aku belajar sejak lama bahwa jadi orang baik itu penting, bahwa perhatian itu berharga, bahwa hadir itu sudah cukup. Dan jujur aja, aku bangga sama diriku yang seperti itu. Aku bangga karena aku peduli, karena aku ingat hal-hal kecil tentang orang lain. Tanggal penting, cerita lama yang bahkan mereka sendiri lupa. Pernah cerita, aku pikir kalau aku cukup baik, cukup sabar, cukup tulus, suatu hari aku akan dipilih. Bukan karena kasihan, bukan karena kebiasaan, tapi karena aku memang berarti. Aku selalu ada. Kalau mereka capek, aku dengerin. Kalau mereka bingung, aku bantu mikir. Kalau mereka jatuh, aku jadi tempat bersandar. Aku jarang bilang enggak, bukan karena aku enggak punya batasan, tapi karena aku takut kehilangan. Takut kalau aku menolak, aku enggak akan dicari lagi. Dan anehnya aku enggak pernah ngerasa keberatan di awal. Capek iya, tapi ada rasa puas kecil di dada. Kayak setidaknya aku berguna. Aku menghibur diriku sendiri dengan kalimat itu. Setidaknya aku berguna. Sampai suatu hari aku mulai sadar sesuatu yang ganjil. Mereka datang tapi cuma saat butuh. Chat masuk pas mereka lagi sedih. Telepon berdering pas mereka lagi hancur. Ajakan ketemu muncul pas mereka lagi kosong. Tapi saat mereka bahagia, aku cuma penonton. Aku tahu kabar baik mereka dari story. Aku dengar tawa mereka dari jarak jauh. Aku lihat mereka memilih orang lain untuk berbagi momen penting. Dan aku selalu jadi tempat pulang saat hujan, bukan saat matahari. Aku gak iri, atau setidaknya aku pikir aku gak iri. Aku cuma bingung, apa aku salah, atau memang tugasku cuma segini. Aku mulai bertanya-tanya dalam diam. Kenapa aku selalu jadi tempat cerita, tapi jarang jadi pilihan? Kenapa aku selalu diminta waktu, tapi jarang diberi prioritas? Kenapa aku selalu tahu masalah mereka, tapi mereka nggak pernah benar-benar tahu keadaanku? Aku nggak menuntut balasan besar, nggak minta dipuja, nggak minta dianggap spesial. Aku cuma pengen dipilih sekali aja. Aku pernah mencoba berubah. Aku mencoba sedikit cuek, mencoba nggak selalu cepat balas, mencoba sibuk, tapi anehnya rasa bersalah itu datang. Aku takut mereka kenapa-napa, takut mereka merasa ditinggalkan, takut aku jadi orang jahat. Padahal aku cuma pengen istirahat. Dan disitulah aku sadar betapa jauhnya aku menempatkan diriku sendiri. Aku peduli pada semua orang kecuali aku. Titik baliknya bukan kejadian besar, nggak dramatis, nggak ada teriakan, nggak ada tangisan histeris. Cuma momen kecil, sangat kecil, tapi cukup. Hari itu aku lagi capek banget, bukan capek fisik tapi capek hidup. Aku pengen ditemanin, bukan untuk curhat panjang, cuma pengen ada seseorang yang bilang gue di sini. Aku buka chat, lihat nama-nama yang biasanya datang ke aku, dan aku kirim pesan satu sederhana, lagi butuh ditemanin dikit.
nggak ada kata sedih, nggak ada drama, cuma itu. Pesan itu dibaca, 1 centang biru, 2 centang biru, lalu sunyi. Beberapa menit, beberapa jam, ada yang bales, tapi cuma nanti ya. Ada yang bales, tapi ceritanya malah beralih ke masalah mereka sendiri. Dan ada yang gak bales sama sekali. Padahal aku tahu mereka online. Padahal aku tahu kalau posisi dibalik aku sudah di sana. Saat aku nggak nangis, aku nggak marah, aku cuma diam. Dan di dalam diam itu sesuatu runtuh. Aku akhirnya jujur sama diriku sendiri. Aku bukan tempat pulang, aku cuma tempat singgah. Aku bukan prioritas, aku cuma opsi terakhir. Aku bukan dipilih, aku cuma tersedia. Tapi sakitnya bukan karena mereka jahat, tapi karena aku terlalu lama menipu diri sendiri. Aku berharap tanpa pernah diminta. Aku memberi tanpa pernah memastikan. Aku hadir tanpa pernah menanyakan, sebenarnya aku ini siapa buat kamu. Marahnya datang belakangan. Marahnya ke mereka sedikit, tapi lebih ke diri sendiri. Kenapa aku membiarkan diriku kosong ini? Kenapa aku selalu mengalah? Kenapa aku takut kehilangan orang yang jelas-jelas tidak memilikiku? Aku marah karena aku sadar aku ikut andil dalam merasa sakitku sendiri. Aku membangun harapan dari perhatian sepihak. Aku menyebut kebiasaan sebagai kedekatan. Aku mengira kehadiran penting padahal hanya nyaman. Dan jujur itu pahit banget buat diriku diakui. Tapi di tengah marah itu ada satu hal yang perlahan muncul, kesadaran bahwa jadi orang baik itu bukan masalahnya adalah jadi orang baik tanpa batas. Aku boleh peduli, aku boleh perhatian, aku boleh hadir, tapi aku juga berhak dipilih, berhak diusahakan, berhak diprioritaskan. Dan kalau tidak mendapatkan itu, aku berhak pergi tanpa drama, tanpa dendam. Aku mulai pelan-pelan menarik diri, bukan untuk menghukum, bukan untuk menguji, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku gak langsung memutus semua, aku cuma berhenti selalu ada. Aku balas pesan saat aku mampu. Aku datang kalau aku memang ingin. Aku belajar bilang maaf, aku lagi gak bisa. Awalnya aneh, ada rasa bersalah, ada rasa takut, tapi juga ada lega. Dan lucunya reaksi mereka bermacam-macam. Ada yang menjauh, ada yang cuma datang lagi saat butuh, dan ada yang bahkan gak sadar aku berubah. Dan disitulah aku makin yakin benar-benar peduli akan terasa berbeda. Yang cuma nyaman akan pergi saat kenyamanan itu hilang. Dan itu gak apa-apa. Sekarang aku masih orang baik, aku masih peduli, masih mau dengerin, masih mau ada. Tapi aku gak lagi mengorbankan diriku sendiri demi diterima. Aku gak lagi berharap dipilih oleh orang yang bahkan gak melihatku. Aku belajar satu hal penting, self respect bukan berarti berhenti peduli. Self respect berarti tahu kapan harus berhenti memberi. Aku capek jadi orang baik yang selalu ada tapi tak pernah dipilih. Dan hari ini aku memilih diriku sendiri, bukan karena aku egois, tapi karena aku juga manusia. Dan aku layak dicari, bukan hanya saat dibutuhkan, tapi juga saat dihargai. Kalau kamu ngerasa cerita ini
tentang kamu. Mungkin memang iya, dan semoga setelah ini kamu mulai bertanya, aku ada karena aku mau atau karena aku takut ditinggal. Karena orang yang tepat gak akan membiarkanmu merasa sendirian saat kamu akhirnya butuh ditemanin. Terima kasih.